Konser tunggal Anggun yang sedianya akan digelar tanggal 25 Mei nanti cukup membuat kita bertanya-tanya, seperti apa kepribadian Anggun yang sebenarnya. Yang selama ini terpapar hanyalah Anggun, penyanyi Indonesia yang berhasil go international, serta Anggun yang sukses memposisikan dirinya sebagai penyanyi kelas dunia. Ternyata di balik itu semua tersembunyi pribadi yang sangat sederhana. Aku penampilan seperti ini aja karena emang aku nggak. Tinton Suprapto hari Minggu kemarin merayakan ulang tahunnya yang ke-61 di sirkuit Sentul. Apa jadinya jika Ananda Mikola dan Moreno Suprapto terbukti positif mengkonsumsi narkoba pada kejadian hari Jumat malam lalu? Kedua anak lelaki Tinton ini termasuk di antara 11 orang yang diperiksa polisi karena dicurigai sedang pesta narkoba di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Untungnya tes urin kedua kakak beradik ini hasilnya negatif. Keduanya pun dipulangkan dan kini bisa merayakan ulang tahun sang ayah. Kepulangan dua anak lelakinya itu pasti menjadi kado terindah buat Tinton. Tinton menegaskan kepulangan dua anaknya bersih dari campur tangannya. Nggak mengunjungi, sama sekali nggak. Tapi kita menghormati dengan adanya pemeriksaan, itu salah satu prosedur, ya kita jalankan. Saya sebetulnya udah kelar dari awal, tapi saya nggak enak, kita baru 11, masa saya mau keluar sendiri. Ya kan akhirnya saya mesti nungguin teman-teman saya yang lain diperiksa. Saya juga sempat deg-degan, takutnya nanti saya ada positif, ya kan. Ya itulah konsekuensi jadi mungkin ya public figure. Pemirsa, Sophia Latjuba sepertinya agak menarik diri dari dunia keartisan. Coba saja Anda perhatikan betapa jarangnya bahkan hampir tidak pernah Sophie tampil di layar kaca. Apakah itu membintangi sebuah sinetron ataupun terliput dalam acara-acara yang melibatkan para artis? Mungkinkah Sophie sengaja menghilang untuk menghindari publisitas yang negatif? Image negatif terlanjur menempel pada Kiki Amelia setelah mencuat kabar bahwa Kiki rela beradegan buka-bukaan dengan lawan mainnya di film perdananya. Khawatir semakin dicap yang tidak-tidak, kemarin Kiki meluruskan kabar miring tersebut. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Sophia Latjuba berikut ini. Wajah Sophia Latjuba akhir-akhir ini semakin jarang muncul di layar kaca. Agaknya waktu Sophie begitu tersedot habis untuk membesarkan Manuela Natasha Aziza, buah hati Sophie dan suaminya Michael Villarreal, yang sosoknya begitu menggemaskan ini. Benar saja Sophie yang kami jumpai di sebuah seminar bertopik televisi, bisnis versus idealisme, langsung mengemukakan alasannya mengurangi kegiatan keartisannya. Kasih apa aja sekarang apa aja saya jalanin asal kasih karena waktu aja. Orang banyak banget punya anak, saya punya bayi, saya punya anak remaja juga harus guide. Saya punya suami, saya punya staf-staf di rumah yang harus saya urus, saya punya sekolah gitu ya, waktu cukup banyak, jadi untuk sinetron belum ada waktu. Saat ini pekerjaan Sophie sebagai pelaku seni seperti syuting sinetron maupun iklan sedikit dinomorduakan. Ia lebih memilih menghabiskan waktunya bersama keluarga. Masa-masa berharga yang takkan bisa terulang. Tapi benarkah hanya itu alasan Sophie sedikit berpaling dari gemerlap dunia hiburan? Bisa jadi Sophia merasa gerah dengan ruang geraknya yang semakin sempit karena terus dipantau oleh media. Jadi saya sih nggak terganggu sama infotainment sama sekali nggak. Kalau memang diberitakan yang tidak benar ya di seluruh dunia itu terjadi. Publisitas negatif dan positif itu tetap publisitas. Sama seperti Playboy dijelekin kiri kanan tapi makin menjual kan. Jadi it's okay. Saya sih nggak apa-apa, saya mengerti posisi saya sebagai selebritis. Itu sudah konsekuensi saya. Dan kalau saya tidak mau diwawancara ya saya nggak akan berdiri di sini. Saya tinggal bilang no comment, gampang kok, terus kabur atau lewat jalan belakang. Saya berdiri di sini karena saya mau diwawancara. Dengan adanya kesimpang siuran berita-berita di media massa tentang dirinya maupun artis-artis lain, seperti apa pemahaman yang diberikan Sophie kepada anak gadisnya Eva yang masih remaja? Kalau saya bicara soal anak-anak saya ya saya kasih mereka pendidikan yang menjelaskan ke mereka bahwa ya
Ya itu hanya hiburan, yang di TV itu hiburan, jangan dimasukin ke hati, itu bukan yang sebenarnya, itu hanya fiksi, infotainment juga begitu, jadi ya mereka ngerti, Eva mengerti. Sekarang media massa adalah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, nggak bisa. Jadi sekarang ya tanggung jawab dari masing-masing pelaku aja. Bicara soal berita yang simpang siur, Kiki Amelia sempat kebingungan menanggapi kabar dirinya telah beradegan panas dengan lawan mainnya di film layar lebar Rantai Bumi. Bahkan kabarnya cuplikan adegan seronok yang disangkakan pada Kiki sudah beredar di salah satu tempat penjualan VCD bajakan di Jakarta Barat. Tidak hanya itu saja, gosip putus Kiki dan Hengki kabarnya juga dipicu dari keputusan Kiki beradegan panas dengan Brata, lawan mainnya yang sempat digosipkan sebagai selingkuhannya. Tidak ada hubungan antara saya dan Brata, hubungan kecuali pertemanan, apapun bentuknya gitu. Karena saya nggak mau menimbulkan fitnah gitu. Yang kedua, bukan adegan yang disebarkan orang isu kalau saya adalah pemain film yang seronok. Ini film pertama saya, nggak mungkin saya mau menjatuhkan harkat dan martabat saya di depan orang banyak dengan menjual diri saya dan membuka baju saya. Berapa sih honor yang saya dapat saya sampai harus membuka baju saya dan beradegan vulgar. Gambar yang beredar atau gambar yang keluar itu bukan Kiki Amalia, tapi tokoh lain yang bernama Aida. Ya, saya merasa tercemar sih, udah terbuat berita seperti itu. Cuman buat saya sendiri, saya menerima dengan tabah gitu kan. Mungkin resiko pekerjaan seperti ini, nggak apa-apa, saya terima aja. Pemirsa, mungkin tidak banyak yang tahu seperti apa kepribadian Anggun di luar panggung. Selama ini kita hanya mengetahui betapa tersohornya karir Anggun sebagai penyanyi berdarah Indonesia yang mampu mengukir sukses di benua Eropa bahkan sampai ke Amerika. Begitu minimnya info mengenai kehidupan pribadi Anggun, sampai-sampai kita tidak pernah tahu seperti apa kehidupan rumah tangganya dengan suaminya yang sekarang Olivier. Nah pemirsa, langsung saja kita korek keterangan dari Anggun berikut ini. Konser tunggal Anggun yang sedianya akan digelar tanggal 25 Mei nanti cukup membuat kita bertanya-tanya, seperti apa kepribadian Anggun yang sebenarnya? Yang selama ini terpapar hanyalah Anggun, penyanyi Indonesia yang berhasil go international, serta Anggun yang sukses memposisikan dirinya sebagai penyanyi kelas dunia. Ternyata di balik itu semua tersembunyi pribadi yang sangat sederhana. Aku penampilan seperti ini aja karena emang aku nggak bisa ngebayangin diriku dengan rambut, yang aneh-aneh atau tiba-tiba dengan warna-warna ajaib. Terus, mmm, memang aku tuh nggak begitu terlalu, penampilan itu penting tapi bukan nomor satu. Nomor satu buat aku tuh kredibilitas seorang artis, apa yang dia dapat yang dia punya di kepalanya, kekreativitasannya dan kemampuannya dia berpanggung atau berbicara, visinya dia terhadap, sosialitas atau dalam musik. Gara-gara kesederhanaannya itu, Anggun pernah kena protes. Jadi justru identitas itu salah satu, benar-benar satu elemen yang sangat penting. Jadi mungkin aku di sini dikritik karena terlalu penampilannya, "Ih, ini sederhana sekali." Ya wong akunya sederhana kok. Maksudnya kalau pakai ya aku suka gitu fashion, tapi kan kalau pakai baju yang bagus kan nggak melulu harus berpayet-payet, berbulu-bulu, dan pakai bintang-bintang terus begitu di permata berlian segala, kan nggak harus selalu begitu. Ada satu hal lagi yang agak misterius dari Anggun, yakni soal kehidupan pribadinya bersama Louis Olivier Maury, sang suami dari pernikahan keduanya. Menurut pengakuan Anggun, cukup menantang bersanding dengan sang suami yang sehari-harinya bertemu di rumah tapi juga berlakon sebagai manajernya. Ya susah karena kan aku kerja dengan suamiku kerja dengan aku, bukan kebalik. Jadi ya susahnya gitu karena setiap kali ketemu, di rumah ketemu, di kerjaan ketemu, liburan ketemu lagi, ya dia lagi. Jadi aku tuh sadar bahwa, ini tuh mungkin akan bisa menghancurkan satu rumah tangga. Makanya kita harus lebih hati-hati. Sudah sekitar 4 tahun usia perkawinan Anggun dan Olivier, belum lagi Anggun sudah pernah menikah sebelumnya. Namun hingga kini Anggun tak kunjung punya momongan.
Apakah Anggun sengaja menunda punya anak? Saya tuh kan namanya juga kepalanya udah 3 ya, udah 32 tahun, udah kepengen sekali punya anak. Makanya dari tadi tuh aku bilang ya minta doain dong supaya cepet ini goal gitu. Tapi akhirnya kalau didoain tuh kesannya lama banget ya, mendingan disumpahin aja biar cepet punya anak.